dalam keadaan posisi ayahnya adalah sukses, meninggal dunia. Tapi apalah bagi anak kecil tidak ngerti apa itu harta. Yang mereka ngerti adalah mereka bisa berdampingan dengan ayah dan ibunya. Meskipun di luar sana ayahnya punya banyak perusahaan, ayahnya punya kijang mobil yang banyak sekali, tetapi anaknya belum paham bahwa harta itu adalah penting baginya. Karena yang ia tahu adalah kasih sayang seorang ibu dan ayah. Begitu ayahnya meninggal, dengan lugunya dia bertanya, "Ibu, Papa kok tidur terus, kenapa? Capek ya?" Ibunya menjawab, "Iya nak, papamu mungkin gak bangun lagi. Jangan disoteng, kalau nangis gini kelihatan jelek. Papamu mungkin gak bangun lagi." "Kenapa ibu kok gak bangun? Kan tidur itu ada batasnya." "Iya nak, inilah yang namanya mati. Mati itu apa? Mati itu keluarnya roh dari jasadnya ayahmu. Mungkin ini ayahmu ada tapi hanya jasadnya nak, rohnya sudah pergi. Terus kita bersama ayah apa tidak? Ayah akan selalu menyertai kita tapi dengan alam yang berbeda." Bu, kayanya bagi anaknya tidak menjadikan dia bahagia. Karena anak kecil masih belum tahu nikmatnya kekayaan. Makanya kita jangan berpikiran sempit. Itu anaknya siapa itu? Oh, itu gak perlu diperhatikan, itu gak perlu disayang. Ayahnya kaya, waktu meninggal dunia hartanya banyak sekali warisannya. Tetap anak yatim kita berkewajiban untuk memberikan perhatian. Karena perhatian itu tidak hanya sekedar materi saja, tetapi psikis pun akan menjadi lebih besar di dalam kebutuhan anak-anak kita. Karena itu ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang janda-janda, banyak apa enggak di sini ibu-ibu yang janda-janda? Bu, ibu-ibu yang janda-janda ditinggal mati suaminya, kepengen menikah lagi apa enggak? Kepengen apa enggak? Nah, yang kepengen itu normal. Yang enggak itu berarti kabelnya sudah agak lecek itu. Ya Bu, ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal dan merawat anak yatim harus sabar. Harus sabar. Jangan sampai perasaannya di sini, susahnya dituangkan sikapnya kepada anak-anaknya. Yang nomor 2, kalau ibu kepingin menikah lagi boleh, tidak ada larangan. Tapi jangan lupa carilah suami. Yang suami itu benar-benar tidak hanya menikahi seorang ibunya, tetapi di belakang ibu adalah ada anak-anak yang juga membutuhkan ayah, yang mana suami itu bisa menikahi ibunya sebagaimana suami itu menganggap anaknya adalah anak kandungnya sendiri. Jadi jangan sampai terus ibunya, "Sudahlah nak, kami itu biar punya ayah." Padahal ibu yang kepingin. "Enggak ibu, aku pengennya sama ayah aku, sama-sama aja." Boleh, tetapi yang penting ayahnya sayang pada anak-anaknya. Biar anaknya tidak merasa sendiri. Ibunya sudah sama suaminya yang baru. Anaknya mau apa-apa menjadi malu, bahkan rasa takut. Bahkan dia merasa dirinya sekarang tidak mendapatkan perhatian, tidak dari ayahnya saja, bahkan tidak mendapatkan perhatian dari ibunya. Sehingga dia menangis. "Ayah tiri." Gitu. Bu, gimana Bu lagunya Bu? Gimana Bu? Sekarang diganti ayah tiri ya Bu ya. Karena ini kan ceritanya suaminya yang meninggal. Gimana, masih ingat Bu lagunya? Ayah tirinya cinta kepada ibuku saja, selagi ibu di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ibu pergi, ku dinista dan dicaci, bagai anak tak berbakti, tidak menghirauku lagi. Aduhai
agar dapat ku berbakti. Ini namanya apa, Bu? Samro garingan ya, Bu? Ini yang samro menengah ya, samro garingan ini. Anak tiri susah, maunya dapat kelengkapan dalam keluarga. Sekarang nggak punya ayah, ibunya menikah lagi punya ayah, maunya biar lengkap kembali kasih sayangnya. Tapi ingat, menikah itu bukan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi kita menikah adalah untuk keluarga. Apalagi yang sudah punya anak. Jangan sampai ukurannya hanya ibunya saja, tapi di belakang saya adalah ada anak yatim. Mas mau menikah dengan saya? Boleh, tapi di bawah belakang saya ini ada anak saya 4. Mau apa tidak? Nah, kalau memang cintanya setia, gak apa-apa sayang, anak 4-mu akan menjadi anakku. Aku semakin kaya, menikah dalam satu waktu langsung punya anak 4. Nah ini namanya kan ada komitmen, ya Bangga. Jangan sampai terus malu, ibunya keburu cinta sama calon suaminya. Ditanya, kamu janda punya anak? Enggak, aku enggak punya anak kok, aku masih sendiri. Baguslah kalau gitu. Begitu sudah menikah anaknya 4 keluar semuanya. Sayang ini siapa? Anak aku. Geblak suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung aja. Aku sih pengen menikah normal ya, karena kita sudah menjanda 5 tahun. Tetapi aku pengen punya suami yang mana suamiku juga tidak hanya sayang padaku, tapi sayang juga kepada anakku. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya memperhatikan kepada janda-janda. Artinya apa? Bukan status jandanya saja, tetapi di balik janda itu loh, karena dia mempunyai tanggung jawab besar, yaitu anak yatim. Apalagi janda-janda yang gak produktif, sudah gak mampu bekerja. Perhatikan, jangan keliru. Janda-janda dinikah yang masih cantik, Bu, apalagi terus gak kerja malah numpang hidup. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak nama badan? Di sawahan ada apa enggak? Makanya kok bisa bilang banyak. Jandanya kebetulan warisan suaminya banyak, punya perusahaan. Apalagi perempuannya mandiri. Wah, dilerek nih sama laki-laki. Yang perempuannya bilang 50 dibagi 2, jandanya usia 25. Masya Allah, tambah mantap ini ya. Begitu didekati, ternyata jandanya keluar pakai mobil. Waduh, mentereng. Setelah itu tanya, kamu suka aku? Kamu tahu nggak aku ini janda? Nggak masalah, emang kenapa? Oh, mulai. Tapi aku nggak sekedar janda, aku punya anak. Berapa anaknya? 3. Cuman 3, belum 5. Oh. Tapi kamu siap mencintai anakku? Mengapa tidak? Kalau aku cinta kamu, semua yang kau miliki aku menjadi cinta. Waduh, ternyata enggak cinta anak itu, cinta hartanya, kedudukannya, wa ala alihi wa sahbihi ajam. Kiamat dong kalau gitu. Setelah itu masuklah yang namanya ayah baru. Sampai di situ tidak ada yang namanya komitmen untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak yatim. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebaik-baik rumah muslim adalah yang mana di dalam rumahnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, sejelek-jelek rumah orang muslim adalah di mana di dalamnya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan tidak baik. Bu, jangankan kita ini merawat anak yang enggak yatim, anak kita sendiri ada ayah, ada ibu, kita sering bentak apa enggak, Bu? Bentak apa enggak? Iya. Nah, apalagi kita sekarang punya kewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Harus sabar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Janganlah kamu sewenang-wenang kepada anak yatim.
baik itu keluarganya sendiri ataupun orang lain, jangan kamu sekali-kali sewenang-wenang kepada anak yatim. Jeda sebentar, ayo anak-anak sholawat dulu. Tadi belum sholawat ya. Jamalu nuril Mustafa wafalana bil wafa. Nuril Mustafa wafalana bil wafa. Aishuna minhu safa bil lutfi min hadhil widad. باللطف من حظ الوداد للمصطفى وفالنا بالوفاء. جمال نور المصطفى وفالنا بالوفاء. وعيشنا منه صفا باللطف من حظ الوداد. باللطف من حظ الوداد. جماله لما بدا أتى إلى الخلق الهدى. جماله لما بدا أهدى إلى الخلق الهدى. يجلو صدى وحبه فيه الشفاء. وذكره يجلو صدى وحبه فيه الشفاء. ناداه يروي كل صادي. ناداه يروي كل صادي. ناداه يروي كل جمال نور المصطفى وفالنا بالوفاء. جمال نور المصطفى وفالنا بالوفاء. وعيشنا منه صفا باللطف من حظ الوداد. باللطف من حظ الوداد. يا بدرة من قد سما جماله عم الورى. يا بدرة من قد سما جماله عم الورى. يا بدرة من قد سما جماله عم الورى. أبديك يا حسن النقاء لولاك يا شمس الضحى. أبديك يا حسن النقاء لولاك يا شمس الضحى. ما كان حب أو وداد. ما كان حب أو وداد. ما كان حب أو وداد. جمال نور المصطفى وفالنا بالوفاء. جمال نور المصطفى وفالنا بالوفاء. وعيشنا منه صفا باللطف من حظ الوداد. باللطف من حظ الوداد.